nanti ingat ya. Kenapa jadi live? Live bro. Ustadz Asmawi. Mamaku juga live baju. Baju jualan apa? Ajen Jualan apa? Ustadz Asmawi ya. Daster. Mik. Halo. Bapak nyala. Kondoi golden play button. Golden play button. Oh ini mau Sini ya, Tapi Gue masjid Al-Jaya lengkap. ini bisa. Taruhkan. Kasihkan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariat-syariat yang dicontohkannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang makhorijul huruf yang menurut Imam Ibnu Jazari. Silahkan bisa dibuka nadhomnya dari awal sampai 11 bait yang kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi sab'ata asyar alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi summa li aqsal halki hamzun ha'u summa li wasdihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu summa al kafu asfalu wal wasdu fajimu shinu ya waddadu min hafatihi idwaliya la durasa min aisar aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warrayu danihi li dhahrin adkhalu watta'u waddalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya was-safiru mustakin minhu wa min fawqis sanaya sufla wal-dha'u wadh-dhalu wa thalil ulya min tarafayhima wa min batni syafah falfa ma'atrafis sanayal musyrifah lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khayshumu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwa yang kita sudah pelajari di terakhir kemarin adalah was-sofir. Was-sofiru mustakin minhu wa min fawqis sanaya sufla. Apa itu huruf sofir? Huruf sofir itu terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf sod, kemudian huruf zai, dan huruf sin. Ini adalah bagian yang ke-9 dari makhraj lisan. Sementara yang kita tahu bahwa pada makhraj lisan itu ada 10 makhraj. Pada al-lisan ada 10 makhraj dan ada 18 huruf. Ya, ada 18 huruf. Sementara yang terakhir kita belajar adalah was-sofiru mustakin. Huruf sofir adalah huruf sod, zai, dan sin, di mana makhrajnya atau tempat keluarnya adalah antara gigi seri atas dengan gigi seri bawah, dan ujung lidah kita mengarah ke gigi seri bawah. Di situ akan muncul suara seperti desisan, yaitu sod, kemudian sin, dan zai.
Sementara orang mengatakan huruf shad ini seperti suara angsa. Kemudian huruf sin seperti suara desisan ular dan zai seperti desisan lebah atau sejenis serangga seperti itu. Zai ya. Dan ini mudah untuk zai. Kita belajar dari zai dulu, mudah sekali karena seperti dalam huruf Z di bahasa Indonesia. Mengapa mudah? Karena ternyata hampir semua huruf Z yang ada di bahasa Indonesia itu merupakan serapan dari bahasa Arab. Ya, kita contoh saja seperti Zainal itu dari bahasa Arab, Zahra dari bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Zakat dari bahasa Arab. Ada lagi? Misalnya apa? Zainuddin ya. Banyak ya, Z semua itu dari bahasa Arab sehingga mudah. Adaptasinya mudah Z. Sementara yang sin ini perlu energi khusus. Meskipun sin ini adalah huruf yang tipis, maka sin diucapkan seperti desis ular. Seperti kita mengucapkan bahasa Indonesia huruf S. Bahasa Indonesia S dan mudah. Sepeda, saya, suka, apa? Surah ya. Seperti S bahasa Indonesia gampang. Yang masih menjadi PR buat kita adalah huruf shad. Karena huruf shad ini huruf sin yang ditebalkan. Sin kalau tipis, sin ini adalah huruf tipis, ditebalkan menjadi shad. So dan tidak perlu merubah gerak bibir ya. Dulu waktu kita kecil kadang diajarin oleh guru-guru kita bahwa shad itu seperti ini. So, maju bibirnya ya. Ternyata wasofirun itu adalah huruf lidah dan lidah saja yang bergerak mengarah antara gigi atas dan gigi bawah direnggangkan kemudian mengarah ke gigi yang bawah. Kemudian untuk shad, khusus untuk shad, pangkal lidahnya diangkat sehingga akan bunyi tebal. Kalau pangkal lidahnya tetap landai maka seperti sin. Sa, fo, si, su. Kalau su gampang ya, karena su itu hampir tidak ada perubahannya. Tapi kalau so dan si ini tidak berubah sama sekali ya. Kalau kita taruh jari kita di depan, so, si ini tidak bergerak. Tapi begitu kita su baru maju. Kuncinya di situ ya. Shad, sin, zai sudah kita pelajari. Nah sekarang berikutnya adalah wadhdha'u wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Ya, di bagan itu yang paling terakhir ya. Paling terakhir. Yaitu di sini. Berarti ini makhraj yang ke-10. Di lisan itu ada 10 makhraj, yang terakhir adalah wadhdha'u wadzalu wasa. Dia adalah huruf dho yang to ada titiknya ya, bukan dot ya. Dho, kemudian dal dan sa ya. Kita pelajari dari yang sa dulu ya. Kenapa yang sa dulu? Karena yang ringan dulu ya. Huruf sa ini huruf istifal, huruf yang ringan, yang tipis ya. Sehingga mengucapkannya juga kita nyantai sa. Sa ini harus mundur. Sa. Nah, bagaimana makhrajnya? Makhrajnya adalah ujung lidah kita ditempelkan pada ujung gigi atas kita ya. Ini kalau gigi atas harus keluar, lidah kita keluar sedikit saja dan tempelkan dan gesrekkan. Jangan di dalam ya, jangan di ujung ini, tapi di ujung atas ya. Jangan di ujung torfun ya. Ini adalah muntaha ujungnya, tapi di sininya. Berarti gigi kita ada di atas, yang gigi atas, dan lidahnya keluarin sedikit saja ya. Kemudian bunyikan sa, si, su. Tidak basah juga tidak kering. Kalau basah dia sa, kalau kering dia ta. Berarti antara sa dan ta. Berarti sa itu adalah sa, si, su. Tidak ta, ti, tu. Dan tidak sa, si, su. Tapi sa. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bagian atas dan harus keluar lidahnya sedikit, digesrekkan. Sa, keluar.
dan harus ada hembusan udara karena huruf sa termasuk huruf hamas. Kalau kita bicara makhraj, maka mau tidak mau harus bicara soal sifat ya. Meskipun sifat huruf ini kadang memberatkan ya. Wah, kita kalau ngejar sifat huruf ini berat ya. Tapi untuk membedakan huruf-huruf yang satu makhraj itu harus minimal tahu sifatnya. Di mana huruf sa, dal, dan do itu satu makhraj, sama-sama menyentuhkan ujung gigi atas ke ujung lidah. Tiga-tiga huruf sama, tetapi bedanya di sifat. Nah, sifat yang sa harus ada hembusan udara. Cirinya kalau kita taruh tangan kita di depan dan kita hembuskan suara sa, ada angin, ada udara. Itu berarti dia sudah masuk ke kategori hamas, ada desisan. Tapi kalau kering, ta tidak ada, berarti belum masuk. Harus sa, si, su. Coba sebutkan sekarang. Sa, si, su. Lagi. Ya, sa, si, su. Kemudian kalau kita sukunkan menjadi bas, ya, tidak bas, tidak bat, tapi bas. Fahadits, coba. Sulusali, sulusani, masna. Nah, itu sa-nya. Gampang kan? Sa itu tidak S juga tidak T. Kalau bahasa Indonesia suka ditulis di literasinya suka TS ya. Misalnya kita menuliskan sanawiyah ya. Madrasah sanawiyah itu pakai TS ya. Pakai TS ya. TS itu lebih gampang ya. Jadi antara T dan S ya. Kita coba sakulat 1 2 3. Pakai sa ya. Sakulat yasnuna yalbisu fahatis. Ya, jadi kalau kita fahatis itu yang sering kita dengar itu seperti itu, tidak fahatis. Kalau fahatis tertukar dengan huruf sin ya. Fahatis itu sa, gampang sekali. Jadi huruf yang tipis, yang kedua dia harus ada hamas, ada udara yang keluar. Sekarang yang huruf dal. Jadi namanya bukan da tapi dal, ada L-nya. Kita diajarkan mengenal nama huruf da yang dal yang ada titiknya itu namanya dal, bukan da ya. Da itu kalau ada harokatnya fathah da ya, sehingga kita tidak keliru itu da atau dal ya. Aslinya adalah huruf dal. Huruf dal itu sama-sama huruf tipis, sama istifal, landai, nyantai ya. Da, di, du, nyantai. Coba sebutkan. Makhrajnya sama persis dengan sa, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari bagian atas ya. Da, di, du. Ingat mengucapkan dal itu tidak ada unsur hamesnya sama sekali. Jadi kalau dilihat di bagian Bapak Ibu yang pegang itu hames yang bagian atas tidak ada huruf dalnya, maka kita tidak boleh mengucapkan da, di, lu. Ada hembusannya nggak boleh, tapi kuat ya. Da, di, da, di. Ini jelas sekali ujung lidah nempel ke ujung gigi saya di bagian atas. Da. Jadi kalau mengucapkan alladzi ya alladzi bukan allazi. Kalau allazi tertukar dengan zai ya, atau alladzi itu ada hamesnya. Meskipun dal tapi ada unsur hamesnya nggak boleh, yaitu sifatnya berarti nggak kena ya. Kita coba untuk alladzi. Idza jaa. Ya, akhadna. Ya, ini penyakit kita kadang dal itu hampir sama dengan dal, sehingga ketika ada sukun itu dikolkolahkan atau dipantulkan. Wa akhadna itu nggak boleh ya. Akhadna ditahan cukup
pada saat khod itu persis sekali gigi kita itu menempel ke ujung lidah. Akhod itu persis ya. Jadi kalau kita geser sedikit berarti sudah ada keluar hamas. Geser lagi keluar huruf yang lain. Jadi kalau disukun akhadna. Satu kali lagi akhadna. Yadkuruna. Wa id qala. Di surat Al-Baqarah di awal-awal itu banyak sekali wa'id qola dan pada yang pemula ya, belajar Al-Qur'an pemula langsung di Al-Baqarah itu banyak memantulkan huruf dal ya. Wa'id qola rabbuka lil wa'id qola Musa, banyak sekali wa'id qola, dan kita di lapangan sering menjumpai dalnya ada pantulannya. Maka hari ini kita tahu persis bahwa dal itu tidak memantul karena bukan huruf qalqalah ya. Cukup sukun harus nempel antara gigi atas bertemu dengan ujung lidah. Wa id qala. 1 2 3. Sekarang yang ta'awud a'udzu ya. Terlihat ya bahwa ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi saya di atas. Kemudian duku. Ya, kita lihat lil adqani. Ya. Itu salah satu huruf dal yang contoh-contohnya. Nanti kita lihat di latihan makhraj yang dari dubat, dudan, ketika dia tanwin, ketika dia fathah, ketika dia ketemu dengan nun sukun seperti apa nanti kita praktekkan. Nah, ini yang huruf dal. Dan terakhir adalah huruf do. Huruf do. Do itu kalau dal tebal. Jadi kalau dal itu do tipis. Sama persis dengan sin, kalau tipis menjadi sin, kalau tebal menjadi sod. Nah, sekarang sod itu kalau ditipiskan menjadi sin, maka sama persis dengan do. Kalau tebal dia do, kalau tipis menjadi dal. Jadi kalau shadaqallahul azim tidak azim. Azim itu dal, tapi azim berarti do. Ya, ini beda sedikit, cuman harus ditebalkan. Bagaimana cara menebalkan huruf do? Yaitu dengan mengangkat pangkal lidah. Mau tidak mau ya, mau tidak mau pangkal lidah bagian belakang harus dinaikkan. Ini kadang suka membingungkan kita. Bagaimana sih mengangkat pangkal lidah gitu ya? Teori yang paling gampang adalah ketika Bapak Ibu mengucapkan huruf qaf ya. Qa. Coba 1 2 3. Lagi, otomatis Bapak Ibu telah mengangkat pangkal lidah. Karena begitu ka dia turun. Sekarang ka. Lihat, ko berarti naik, ka turun. Berarti pada saat naik pangkal lidah itu huruf tebal. Yang dimaksud dengan huruf isti'la di situ ya. Di buku Bapak Ibu ada huruf isti'la tebal semuanya dengan cara mengangkat pangkal lidah. Jadi kalau kemarin Pak Rono bilang bagaimana cara mengangkat pangkal lidah harus diangkat-angkat kepalanya, enggak seperti itu Pak Rono ya. Jadi ngangkat pangkal lidah itu cukup mengangkat bagian pangkalnya ke telak atas ya. Gampangnya adalah ketika mengucapkan huruf qaf ya. Qa, ka, qa, ka. Pada saat qa itu udah naik. Ya. Ya nyeklo ya. Nyeklo ya. Karena naik itu, naik ya. Nah, itu berlaku untuk 7 huruf yang lainnya. Semua huruf isti'la harus diangkat pangkal lidahnya. Sekarang kita lihat di isti'la huruf yang pertama apa di situ? Kha ya. Nadomnya adalah khusul dzultinkid ya, kha ya. Kha, coba. Kha khi khu. Otomatis Bapak Ibu mengangkat pangkal lidahnya. Kemudian khusus sod ya, so, si, su,
kalau bedanya dengan sin, sa, si, sul. Sa itu berarti begini, sa, si, su. Tapi fo, fi masih angkat, fu angkat. Fa, khusa, do ya do. Do, tin, kid, do ya. Wo. Itu dot atau do di situ? Do. Khusa, do, tin, kid, do ya. Wo yang kita pelajari do. Wo itu berarti diangkat pangkal lidahnya sampai huruf yang terakhir. Khusa, do, tin, kid, ghain juga termasuk huruf isti'la yang harus diangkat pangkal lidahnya. Itu cara kita menebalkan huruf. Jadi cara kita menebalkan huruf itu dengan mengangkat pangkal lidah. Bagaimana menipiskan huruf? Ya, sekarang bagaimana menipiskan huruf? Cukup Bapak Ibu seperti senyum. Sin termasuk huruf tipis, maka sin itu tabasum, harus seperti senyum. Sa, tidak so, ya. Sa itu pasti mundur ininya, ya. Seperti kemarin kita sampaikan ketika di suratul Fatihah, mustaqim. Coba. Nah, sin huruf tipis berarti mus itu bukan mustaqim tapi mus itu mundur, ya. Kalau kita bilang mustaqim, sinnya menjadi tebal. Tapi kalau kita bilang mustaqim berarti sinnya jadi tipis. Menipiskan huruf yaitu dengan mundurkan tepi kanan, tepi kiri lidah kita, ya. Itu kunci dari huruf yang terakhir. Dari makhraj lisan ada 10 makhraj, yang terakhir adalah huruf dha, kemudian huruf dal dan huruf sa, ya. Kita lihat di latihan makhrajnya dari mulai sa yang paling atas. Halaman berapa? Halaman 15 ya? Halaman 15 baris ketiga. Ketemu? Ya. Kita mulai dari a, i, u, ba dulu ya sebagai model. Karena ini kalau sudah tuntas nanti Bapak Ibu akan praktek dari hamzah sampai ya, itu nanti akan latihan terus ya untuk memudahkan kita, melancarkan kita bacaannya ya. Kita mulai dari yang hamzah dulu, kemudian kita langsung loncat ke huruf sa. A, i, u, ba. U, an, ani, a'na. Minal mu'ni ma'i an ani a. A, i, u, ba. U, an, ani, a'na. Minal mu'ni ma'i an ani a. Coba bersama-sama 1, 2, 3. Sasi subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Sasi subas susan sanisasna. Ditahan karena ikhfa, jadi tidak susang sanisasna tapi susang sang, disamarkan susang sanisasna. Minal musni masisan sanisa. Silakan bersama-sama 1, 2, 3. Ya, sekarang huruf berikutnya dal ya. Dal seperti yang tadi kita contohkan, kita dzadidu. Dzadidu bad.
Dzadzi dzubad Dzudhan dzani dzatna Dzudhan dzani dzatna Minal muzni madzidan dzanidza Dzadzi dzubad Dzudhan dzani dzatna Minal muzni madzidan dzanidza. Sama dengan ta yang tadi, untuk ketemu dengan tanwin maka tidak dzan dzanida tapi dzan karena ini ikhfa ya, ausat di tengah-tengah, samar banget ya, disamarkan. Kemudian ketika sukun tidak boleh dad ya, tapi dad, langsung ditempelkan gigi atas dengan ujung lidah dad. Nanti kalau kita masih nempel tidak akan bergeser dan tidak akan mantul ya. Tapi kalau dilepaskan mantul dad. Nah, kalau ditempelkan tidak akan mantul. Dan ya, minal mudni madidan dzanida. Coba bersama-sama 1 2 3. Ya, sekarang huruf yang terakhir do. Lihat di halaman 16. Baris ketiga dari atas. Ya, do. Sama makhrajnya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ini harus dihafalkan, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Tetapi kalau Bapak Ibu sebenarnya sudah mempraktekkan selama ini ya, cuman secara teori akan seperti itu. Kenapa teori ini menjadi penting? Karena untuk menjadi pedoman ya, pada saat kita bergeser dari makhraj, kita ikuti lagi makhrajnya. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Dicoba do dan menjadi tebal bo ya. Jadi kalau kita tahu teorinya berarti kita akan selalu dalam koridor itu ya. Tapi kalau kita tidak tahu teorinya, kadang kemana aja hurufnya, kadang do dibaca da, kadang bo dan sebagainya, karena mirip. Seperti kalau kita baca di surat pendek angko bodhohrok, itu biasanya kita membacanya angko bodhohrok, dotnya sama, entah itu pakai dot semua atau pakai do semua. Padahal yang pertama bod, yang kedua do. Berarti angko bodhohrok ya, lebih tebal yang bod ya. Nah, itu kalau kita tahu makhrajnya, tapi kalau belum tahu ya belajar gitu ya. Nah, sekarang yang do sama persis makhrajnya, kita tinggal tebalkan sedikit. Bodhidubab, bodhidubab, dudhan dhanidhabna, dudhan dhanidhab. Maaf. Saya kalau ganggu. Dudhan dhanidhabna minal muzni madhidan dhanidhan. Minal muzni madhidan dhanidhan. Dhadidubab, dudhan dhanidhabna minal muzni madhidan dhanidhan. Bersama-sama 1 2 3.
mulai sa, kemudian berpindah ke za, kemudian pindah ke do bersama-sama. Nanti setelah Bapak selesai, ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Do, ya silakan ibu-ibu. 1, 2, 3. Dan iya, bagus sekali. Yaitu huruf sa, dal, dan huruf do. Ya, kita jaga supaya huruf-huruf itu tetap pada makhraj dan sifatnya ya. Kalau kita bicara sifat terlalu tinggi, maka mau tidak mau harus seperti itu. Ketika kita bicara makhraj, pasti sifat akan diikutkan, meskipun yang sifat-sifat dasar ya, tidak sifat keseluruhan. Jadi kalau belajar sifat secara keseluruhan itu makan waktu yang cukup panjang. Tapi sedikit ada huruf, kemudian tempelkan sifatnya, yang pasti satu huruf dengan huruf lain itu akan beda sifat dan makhrajnya ya. Kadang kalau ini satu makhraj tapi sifatnya berbeda. Maka pada saat tiga huruf ini bertemu, sukun kemudian berharokat, maka berlaku huruf idgham, hukum idgham ya. Misalnya idzalamu, dal ketemu do ya. Idzalamu, maka dalnya tidak boleh dibaca. Dalnya tidak dibaca, tapi langsung do-nya ya. Idzalamu, dal ketemu do, atau sa ketemu do. Yalhas, apalagi itu ya. Sa ketemu do misalnya ya, atau dal ketemu sa. Pokoknya antara tiga huruf ini kalau ketemu maka yang depannya ngalah, kakaknya ngalah ya. Itu kakak beradik ya, ada tiga nih. Yang depan dianggap sebagai kakaknya, ngalah langsung huruf berikutnya yang dibaca. Saya kira itu untuk malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau agak terganggu dengan penyampaian saya hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Oke. Oh, bedanya sama persis ininya. Misalnya wa in akhadna wa in, nah itu dalnya tapi kalau dot au lama, au tebal ya, au lama alaihim, au lama ya. Jadi dal itu tipis, dot tebal, do itu tebal. Au lama, al ilqa tipis gitu ya. Kan au lama itu alif, do, lam, mim ya. Kalau ilqa pakai dal, berarti dal itu huruf tipis, setipis mungkin. Kalau yang do itu ditebalkan. Ada lagi? Saya kira cukup ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak yang saya sampaikan ada kekurangan dan kesalahan. Itu pribon? Oh, absen. Oh iya. Tadi di sana ya? Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan, itu kedhaifan saya, dan kalau ada benarnya itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca doa khatmil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, di kertas yang tadi kita bagikan itu kita belajar yang sedikitnya. Kalau jumlah huruf hijaiyah itu 29 dan huruf tebalnya itu 7, berarti sisanya tipis semuanya, gitu ya. Jadi yang kita pelajari yang sedikitnya, jadi yang mudah dihafal. Kalau huruf hijaiyah 29 yang ada hamesnya 10, berarti yang selainnya adalah tidak boleh ada hames, tapi jahar semuanya, gitu ya. Jadi selain yang tercantum di situ berarti kebalikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.